Assalamualaikum, hai semua, kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh kegiatan aku di pagi minggu dan di sini tuh aku sebenarnya mau masak. Tapi sebelum masak itu aku tanya sama Pak suami pengennya makan apa gitu. Dan alhamdulillah satu pemikiran gitu ya dan satu keinginan pengen makan lalapan. Akunya tuh pengen makan lalapan di hari Minggu ini. Dan ternyata Pak suami itu juga ngomong kalau pengen ngelalap aja gitu. Nah alhasil makanya ini tuh aku turun ke tanah ngambil si daun pepaya karena kata Pak suami tambahin sama daun pepaya gitu untuk lalapannya. Jadinya ya udah di sini aku petikin aja daun pepayanya dan alhasil ini aku pagi-pagi udah ngebolang ke samping rumah ya teman-teman. Dan untuk daun pepayanya sendiri ini tuh cuman bisa dipetik 2 pohon aja. Itu kan sebenarnya ada 3 pohon ya. Nah untuk pohon yang di tengah itu nggak bisa dipetik ya teman-teman karena lumayan tinggi, aku nggak nyampe. Ya walaupun aku tuh ngambilnya pakai alat bantu gitu, kursi sama meja, tapi tetap aja nggak nyampe untuk metik yang pohon di tengah. Jadi alhasil aku tuh cuman dapat 2 lembar aja daun pepayanya, tapi nggak apa-apa, itu pun juga udah cukup karena yang satunya itu lumayan gede gitu ya untuk daun pepayanya. Dan lanjut di sini selain daun pepaya, ini aku metikin juga daun singkong karena alhamdulillah tuh ya, walaupun ada beberapa pohon gitu ya untuk daun singkongnya, tapi lumayan lah kalau dipetikin digabungin itu lumayan banyak juga jadinya gitu. Terus nanti selain daun pepaya sama daun singkong yang mau aku rebus, nanti ada terong yang bulat-bulat kecil itu, terong lalap ya. Jadi nanti mau ngerebus terong lalap juga akunya ya teman-teman. Nah udah selesai, ini tuh aku langsung aja masuk ke dalam rumah dan di sini mau siap-siapin langsung untuk masak. Dan tadi juga sebelum aku tuh metikin daun singkong sama daun pepaya ke tanah, itu aku tadi sebelumnya ada goreng kerupuk ya teman-teman. Dan pas sampai ke dalam rumah langsung aja aku tutup untuk toples kerupuknya karena tadi masih hangat kan, jadi nggak mungkin banget langsung ditutup untuk keadaan toplesnya. Nah di sini lanjut akunya pisah-pisahin aja untuk daun singkongnya dari batangnya. Dan nanti juga aku mau buatin sayurnya untuk Ralin ya teman-teman. Jadi Ralin itu nggak mungkin kan ikut makan lalapan karena memang belum bisa dan belum suka gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sini nanti untuk sayuran Ralin aku mau buatin osengan buncis yang aku campur sama mie aja. Nah kalau udah berhubungan sama mie, Ralin itu bakalan semangat banget makannya ya teman-teman. Tapi tetap nggak cuman mie tok aja yang aku kasih, jadi aku campur sama sayuran juga. Nah itu tuh kan sebenarnya terong lalap yang biasa dimakan sama orang-orang itu mentahan gitu ya teman-teman. Biasanya aku tuh sering lihat tuh ya orang makan terong lalap yang kecil-kecil itu biasa sih suka mentahan. Cuman kalau untuk aku pribadi itu aku nggak bisa ya teman-teman makannya mentah-mentah. Jadi makanya tetap aku rebus aja gitu untuk si terong lalapnya ini. Karena aku tuh pernah coba gitu ya untuk makan mentah-mentah gitu, nggak bisa ketelan ya teman-teman dan nggak bisa kekunyah gitu di mulut. Jadi alhasil ya udah gitu, walaupun ini tuh terong lalap yang suka dimakan mentah-mentah, tapi sama aku tetap aku masak dan tetap aku rebus ya. Nah lanjut di sini aku kupasin aja semua bawang-bawang yang aku perlukan untuk buat sambal dan juga untuk osengan si sayurnya Ralin nanti. Dan ini untuk terong lalapnya juga aku bersihin, terus di sini aku belah-belah 2 aja supaya nanti pas di saat ngerebusnya itu lebih cepat empuknya gitu ya teman-teman. Cuman sih nanti untuk ngerebusnya nggak yang terlalu lama, sekedar empuk aja udah langsung aku angkat gitu. Karena kalau kelewatan empuk nanti malah benyek banget juga kan, jadi nggak enak gitu ya teman-teman. Nah udah selesai semua sayurannya aku persiapin, jadi lanjut di sini aku cuci bersih aja dulu untuk semua sayurannya. Nah lanjut di sini aku mau iris-iris dulu untuk bawangnya ya teman-teman.
Dan di sini emang sengaja untuk bawang putihnya itu agak banyakan dikit, karena nanti sebagian bawang putihnya mau aku jadiin bawang goreng. Soalnya nanti untuk bawang goreng putihnya mau aku taburin di sambal tempe penyetan gitu. Karena Pak suami itu suka banget sama yang namanya tempe penyet kalau ditambahin sama taburan bawang putih goreng. Selain aromanya tuh wangi ya teman-teman, jadi rasanya itu makin gurih dan makin enak juga kalau menurut aku. Jadi makanya di setiap bikin tempe penyet nggak bisa ketinggalan sama bawang putih gorengnya juga. Nah, di sini aku mulai juga nih iris-iris tempenya, karena berhubung tuh ya tempenya tuh sebenarnya keras ya teman-teman. Karena aku baru keluarin dari freezer, soalnya Pak suami tuh dadakan juga sih ngomongnya minta tempe penyet. Jadi alhasil ya aku nggak ngeluarin gitu kan untuk tempe dari freezer. Dan alhasil juga tempenya itu masih bener-bener keras gitu. Jadi makanya untuk potong-potong tempenya tadi aku potong memanjang aja seperti yang tadi tipis, karena supaya mempermudah gitu ya untuk proses memotongnya, karena kan teksturnya masih lumayan keras beku gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini karena udah mendidih tuh ya untuk air rebusannya, jadi langsung aja yang pertama aku masukin ini ada daun singkong. Dan untuk daun singkongnya ini mau aku tambahin sedikit garam di rebusannya gitu ya teman-teman. Terus nanti setelah ngerebus daun singkong, aku lanjutin sama terong, dan yang terakhir barulah nanti daun pepayanya. Nah, terus ditunggu sebelah, ini aku langsung juga manasin minyak di wajan, mau goreng ikan. Tapi sebelum goreng ikan sama goreng tempe ya teman-teman, tapi sebelumnya ini aku pakai dulu untuk goreng si bawang putihnya. Nah, di sini untuk bawang putihnya tuh rada-rada agak kegosongan sebenarnya ya, tapi ya udahlah ya, nggak masalah. Nggak yang gosong banget juga sih, dan waktu dimakan juga alhamdulillah nggak ada rasa pahitnya ya teman-teman. Cuman warnanya aja yang kelewatan golden gitu ya, over golden gitu untuk bawang putihnya. Dan terus lanjut deh aku goreng tempe. Terus tempenya ini 2 kali goreng ya teman-teman, karena memang kan nggak cukup ya untuk wajannya, karena wajannya itu mini banget. Tapi walaupun semini itu dan sebuluk itu, hitam-hitam manis ya untuk wajannya aku itu, tetap aku sayang masih ya teman-teman, belum bisa move on gitu, karena kalau dipakai buat goreng menggoreng itu udah andalan aku banget, karena dianya itu nggak lengket sama sekali, nggak seperti wajan-wajan aku yang lain. Sebenarnya sih ada satu wajan gitu ya yang nggak lengket juga kalau dipakai goreng-goreng, cuman rada kegedean gitu ya teman-teman. Jadi alhasil ya udah aku tetap setia pakai wajan mininya aku yang si hitam manis itu. Nah, ini untuk daun singkongnya udah mateng, jadi langsung aja aku angkat dan langsung aku tirisin. Terus dilanjut sama si terongnya. Jadi bertahap ya teman-teman aku ngerebusnya, nggak aku campur langsung jadi satu. Dan ini juga untuk tempe yang terakhir udah mateng, jadi langsung diangkat juga. Nah, itu tadi juga sih sengaja untuk tempenya itu digorengnya pakai tepung ya teman-teman, jadi makin tambah enak gitu. Sebenarnya sih bisa juga, suka juga sama tempe penyet yang nggak pakai tepung. Tapi kali ini gorengnya aku pakein tepung aja biar tambah enak, biar juga ada sedikit kriuk-kriuknya gitu. Nah, lanjut tadi aku udah goreng ikan juga ya teman-teman, ikan layang gitu, dan ini juga untuk terongnya udah mateng, jadi langsung juga aku angkat. Dan itu nggak usah salfok ataupun galvok ya sama rebusan airnya, karena memang kan habis ngerebus daun singkong, jadi itu tuh sisa-sisaan dari warna si daun singkong ya teman-teman, nggak masalah lah ya, nggak apa-apa. Dan lanjut deh ini aku ngerebus si daun pepaya, tapi tadi yang aku masukin duluan adalah bagian batangnya, barulah disusul sama si daunnya. Nah, tadi juga aku tuh ada ngemasukin asam jawa ya teman-teman, tujuannya supaya daun pepayanya itu nggak yang terlalu pahit banget. Suka makan daun pepaya, cuman kalau yang pahit banget aku juga nggak tahan ya teman-teman. Jadi makanya caranya aku itu di setiap ngerebus daun pepaya itu aku tambahin sama asam jawa supaya mengurangi rasa pahitnya itu. Setelah daun pepayanya itu udah mateng, aku angkat, dan tadi juga aku rendam menggunakan air mateng gitu ya teman-teman.
Terus nanti mau aku cuci-cuci bersih supaya menghilangkan sisa-sisa dari si asam jawanya. Terus lanjut di sini akunya langsung oseng aja untuk sayurannya Ralin. Dan tadi juga untuk ikannya aku gorengan yang pertama udah mateng, terus aku tambah lagi beberapa ekor gitu ya supaya nggak kekurangan gitu ya teman-teman untuk lauknya. Nah, di sini langsung aja aku oseng-oseng dulu untuk bawang merah, bawang putih dan juga buncisnya. Baru langsung aku masukin untuk si mie-nya. Jadi aku pakai mie instan aja, satu buah mie instan. Tapi seperti biasa untuk mie instan itu nggak pernah aku pakai bumbunya. Jadi aku pakai bumbu sendiri ya teman-teman, yang aku tambahin garam, penyedap gitu, ataupun juga kaldu ayam dan sedikit gula. Udah itu aja sih biasanya kalau oseng-osengan menggunakan mie seperti ini. Pokoknya simple, cepet, dan enak juga ya teman-teman. Pokoknya untuk masak-masak ini di hari Minggu lumayan sih ya, ada beberapa macam gitu ya teman-teman. Tapi walaupun beberapa macam, masaknya juga lumayan cepet karena memang kan kayak rebus-rebusan itu cuman cemplung-cemplung aja. Dan juga untuk osengannya Ralin cuman oseng-oseng aja lah gitu ya sebentar. Dan nanti kalau udah selesai matang semua, tinggal aku buat ininya aja sih lagi untuk si tempe penyetnya gitu. Nah, ini tuh nggak lupa juga ya untuk sayurannya aku rasain dulu untuk si osengannya pas atau enggak. Ternyata alhamdulillah pas ya teman-teman. Jadi ini tuh aku oseng-oseng sebentar untuk ngeringin airnya karena kan memang aku kasih air sedikit tadi ya. Jadi ya udah dioseng dulu sampai airnya kering, barulah dimatiin untuk apinya. Nah, untuk sisa gorengan ikan itu juga udah mateng. Terus untuk wajannya mau aku pakai langsung untuk ngoseng per cabe-cabean untuk si tempe penyet. Dan tadi juga aku kurangin dulu minyaknya ya teman-teman, sedikit, barulah aku cemplungin si percabeannya. Nah, ini untuk sayurannya Ralin juga langsung aku salin aja ke wadah. Nah, terus karena berhubung juga ini percabeannya udah mateng, jadi langsung aja aku ulek ya teman-teman. Nah, di sini aku tambahin garam dan tentunya micin ya, karena kalau menurut aku sambal kurang micin itu kurang mantep gitu ya teman-teman. Jadi aku tambahin micin, terus aku tambahin sedikit gula. Udah itu aja, jadi tinggal diulek-ulek aja. Dan untuk nguleknya juga nggak usah yang terlalu halus banget gitu ya teman-teman, kasar-kasar aja seperti ini. Dan jangan lupa untuk dirasain ternyata udah pas. Terus lanjut deh, ini kita masukin bawang putih gorengnya tadi. Setelah bawang putih goreng masuk, diulek juga sebentar, barulah dimasukin tempenya. Dan langsung aja untuk tempenya diulek juga, ulek kasar aja. Setelah itu langsung dimasukin daun kemanginya. Tinggal diaduk-aduk aja gitu ya teman-teman sampai merata, sampai tercampur. Udah deh, udah jadi gitu ya untuk tempe penyetnya. Dan resep tempe penyet seperti ini tuh aku tuh diajarin sama Pak suami ya teman-teman, karena memang Pak suami itu lumayan doyan gitu ya untuk makan tempe penyet. Jadi dianya itu kasih tahu resepnya dia itu kurang lebih seperti ini. Pokoknya jangan sampai ketinggalan sama bawang putih goreng karena itu yang bikin tambah enak gitu untuk tempe penyetnya. Nah, ini karena semua masakan aku tuh udah mateng ya teman-teman, jadi langsung aja di sini bertata untuk makan siang. Dan lanjut deh itu tuh tadi langsung makan siang aja karena memang udah lumayan siang juga dan perut juga udah lapar. Dan ini singkat cerita, udah setelah makan ini tuh langsung aja aku beresin semuanya. Dan itu juga nggak usah galvok ya teman-teman sama sisa-sisa tulang-tulang belulang ikan yang aku aku tampung di satu mangkok karena itu nanti mau aku kasih ke kucing gitu ya. Jadi nanti untuk makannya kucing itu nanti aku campur sedikit sama nasi, baru deh nanti aku kasih kucing makan. Tapi sebelum ngasih kucing makan, ini aku mau berberes dapurnya aku dulu. Jadi mau berberes dapur, nyuci-nyuci piring gitu ya teman-teman, karena memang lumayan berantakan banget gitu kan. Biar tenang, biar udah selesai kerjaannya aku gitu ya nanti. Jadi ya udah aku beresin aja. Nah, di sini aku juga mau seperti biasa sih ya. Ini tuh rutin banget juga kalau di setiap habis masak itu pasti dibersihin. Cuman tadi pas sudah selesai masak itu nggak langsung aku bersihin karena memang buru-buru untuk mempersiapkan makan siang.
Nah, setelah makan siang lah baru ini aku beresin semua bagian-bagian kompor. Karena kan tadi lumayan tuh ya masaknya tuh beberapa macam, apalagi menggoreng tuh kan pasti minyaknya itu nyiprat ke mana-mana gitu ya teman-teman. Jadi ya udah seperti biasa langsung aja dibersihkan. Nah, setelah bersihin tuh ya meja makan, terus itu meja kompor, terus tadi juga aku itu sebenarnya udah nyapu juga ya teman-teman untuk bagian lantai dapurnya. Cuman memang nggak aku record, jadi ya udahlah ya ini langsung aku lanjutin sama cuci piring. Nah, tadi itu ada penampakan tuh ya kemangi yang Pak suami taruh di gelas. Jadi Pak suami isi pakai air gitu, udah dicuci bersih juga sama Pak suami, terus Pak suami isi pakai air. Ya udah aku pindahin aja lah itu tadi untuk kemanginya ke meja makan dulu karena di sini mau dipakai untuk nyuci piring perpiringan yang selesai habis masak dan selesai habis makan tadi. Jadi ini tuh juga untuk kerjaan aku di dapur setelah habis masak-masak, terus lanjut makan, terus lanjut nyuci piring. Ini belum ada istirahatnya, belum ada jedanya ya teman-teman. Pokoknya langsung gercep aku selesaikan semuanya di pagi ini juga karena nggak mau nanti kalau misalnya sempat stop atau sempat dibawa santai dulu, nah itu nanti bakalan timbul malesnya. Alhasil nanti malah nggak jadi gitu ya untuk nyuci si perpiringan. Karena penyakitnya aku itu ya teman-teman, kalau udah habis makan, kenyang, terus keburu dibawa diam dulu, dibawa duduk diam gitu ya, merenung kekenyangan ini, itu bakalan jadi males mau ngapa-ngapain, males mau gerak lagi gitu kan. Jadi makanya sebelum itu kejadian gitu ya teman-teman, jadi di sini ya udah aku buru-buru aja untuk nyelesain pekerjaan aku seperti nyuci dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah tuh ya untuk nyuci piringnya udah selesai, jadi aku persingkat aja tadi supaya cepet juga. Dan setelah itu baru deh lanjut aku ngasih makan kucing-kucing ini. Kucing ini tuh sebenarnya nggak sengaja juga ya teman-teman di rumah, apalagi yang oren itu bener-bener dari dianya kecil banget udah di rumah, nggak sengaja dikasih makan, nggak taunya datang terus. Jadi ya udah rutin lah aku kasih makan sampai dia segede itu. Nah, kalau yang hitam itu kucing baru-baru aja juga dianya itu ikut makan di rumah, dan alhasil ya setiap kucing yang oren dikasih makan dianya selalu ngikut juga makan sama-sama si kucing oren itu. Nah, kalau untuk kucing oren itu tuh dikasih nama sama si Ralin itu Ciko ya teman-teman. Kalau yang hitam katanya namanya itu Jojo gitu. Jadi makanya untuk di rumah ini ada 2 kucing lah ya jadinya. Jadi sampai di sini dulu untuk kegiatan aku di video kali ini, dan buat teman-teman yang sudah menonton terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.